Halo malam semuanya. Oke, hari ini kita mau bahas materi apa nih? Elsa. Halo Alice. Malam semuanya. Gimana kabarnya? Baik semua kah? Oke, hari ini kita mau bahas materi SD ya. Udah pada hafal belum jadwal live aku? Berurut ya. Jadwal live-nya berurut. Yang butuh buku, kalian bisa klik keranjang kuning ya. Mau buku apa? Ntar aku sematin dulu bukunya kemana? Hilang. Malam semuanya. Oke. Udah pada siap belajar belum? Udah pada beres ujian kali? Masih pada ujian atau udah pada beres? Ayo kita ngafalin volume ya. Sebelum masuk ke soalnya kita ngafalin volume dulu ya. Rumus, volume, bangun, ruang. Udah pada beres? Wah, integral. Udah sayang integral tuh. Kamu kemana aja? Hari Jumat aku bahas sama Sabtu deh. Nanti siaran ulangnya aku upload di YouTube ya. Wah, udah pada ujian aja. Yang butuh buku-buku bisa klik keranjang kuning ya. Buku sekolah, buku CPNS, buku psikotes, buku TK, SD, SMP, semua ada deh lah ya. Ini kalau nanya buku SD aku pakai, aku pin nomor 27 ya. Kalau mau lebih lengkap itu nomor 26. 26 itu semua pelajaran ya, dari IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, PPKN gitu. Kalau 27 cuma matematika aja. Oke, kita ngapain dulu volume bangun ruang ya. lulus SD, waduh. Ajabar besok dong sayang. YouTube-nya linknya di bio ya, linknya di bio. Tinggal nunggu pengumuman, waduh tinggal nunggu pengumuman ya. Kalau yang butuh di spill buku-bukunya, nanti malam aku live lagi ya, khusus buat spill buku-buku ya. Aku hari ini ngajar dulu. Sekarang ngajar dulu ya. Kalau yang mau di spill apa isiannya, isi dalamnya gitu, pengen dibukain. Nanti ya. Aku nge-live lagi jam 8 ya. Jadi udah follow dulu dong, di-follow dulu ya akunnya. Kalau mau belajar bareng boleh di sini. Siapa aja boleh ikut ya, mau ibu rumah tangga, mau yang udah kerja, mau yang pengangguran. SMA apa SMK ya kak, aku bingung. Kamu kuliahnya apa? Tujuannya mau kemana? Tujuannya kemana dulu? Kalau SMK kan memang udah dilatih dulu ya. Nantinya ada pelatihan gitu kan. Jadi siap kerja kalau SMK tuh. Kamu lulus SMK nanti siap kerja. OSN tergantung sayang, kamu tingkat apa? Yuk kita hafalin dulu volume bangun ruang. Siapa yang belum hafal volume bangun ruang? Gampang ya ngafalinnya sebetulnya. Asal kalian tahu dulu rumus bangun datar. Coba aku tanya dulu ya. Rumus bangun datar ya. Misalnya ini nih, sisinya sama semua. Namanya apa ya yang sisinya semua ini? Coba pada tahu nggak luasnya apa? Coba aku tes dulu deh. Ini ngafalin volume bangun ruang tuh gampang ya. Tapi harus hafal bangun datarnya dulu. Yuk kita belajar bareng yuk. Biar kalian hafal. Sekali lihat juga langsung hafal kayaknya. Ayo kita bahas bareng. Ya biasanya ininya sisi ya namanya ya. Dinamainnya sisi ya. Oke. Sisi atau nanti kalau di bangun ruang tuh namanya rusuk. Iya. Kok pada pinter semua? Kok pada nggak tahu? Ada yang lupa ya. Oke hafalin dulu ya. Sisi dikali si ya. Ini namanya persegi. Oke. Bentuknya kayak gini namanya persegi ya. Oke? Udah ngerti belum? Berarti bangun ini namanya apa nih? Kan kita mau ngapain volume bangun ruang. Kita mau ngapain volume bangun ruang. Kalau ini namanya apa dong? Kalau ini namanya apa yo? Udah tahu nggak? Yang butuh buku-buku boleh klik keranjang kuning ya. Nanti aku spill dalamannya jam 8 ya kalau pengen. Bangun SpongeBob. Ini nama bangunnya apa nih? Ini dianggapnya sisinya sama semua ya. Sisinya sama semua ya. Jadi dianggapnya tuh sisinya sama semua ya.
Oke, kalau yang sisinya sama semua namanya apa? Ayo kita belajar bareng ngafalin rumus dulu ya sebelum masuk ke soal. Jadi kalian kalau nggak hafal rumusnya ngerjain soal pakai apa toh? Pakai doa kah? Oke, nah kamu hafalin ya, bangun ruang itu sebetulnya ini, jadi kubus itu bisa disebut juga prisma ya, betul nggak? Ini tuh nama lainnya prisma ya, prisma, alasnya segi 4 atau alasnya persegi ya. Oke, alasnya persegi. Alasnya persegi. Nah, volume prisma itu kamu hafalin aja ya. Jadi prisma tuh punya ciri alas sama tutup sama ya. Ini kan alasnya yang bawah sini nih. Ukurannya sama kan sama yang tutup ya. Nah, itu rumusnya luas alas dikali tinggi gitu kan. Betul? Betul apa betul? Oke. Nah, luas alas kubus itu kan persegi. Nah, ini nih. Tadi makanya kita ngafalin nih. Oke, ini kan panjangnya ukurannya S gitu ya. Oke, berarti luasnya apa? Sisi kali si gitu kan. Dikali tingginya apa? Tingginya kan lambangnya biasanya S ya. Nah gitu, makanya S pangkat 3 gitu loh. Udah hafal? Lumayan tuh hafal satu rumus ya. Lumayan kan hafal satu rumus? Coba sekarang yang ini bangun apa nih? Oke, yang ini beda ukuran sama ini ya. Luasnya apa nih kira-kira? Iya nih, udah tahu ya rumus volume kubus apa? Hafalin ya, langsung inget nih. Sebetulnya inget ini aja nih. Nanti rumus apa tuh namanya? Persegi panjang. Balok juga sama ya. Boleh ya, yang mau apa tuh buku-bukunya boleh dilihat dari TK, SD, SMP, SMA, UTBK, semua ada di situ deh ya. Psikotes, CPNS gitu ya. Luasnya apa ini namanya dulu apa nih? Persegi. Jangan-jangan ada yang nggak tahu nih namanya apa. Persegi panjang ya, persegi panjang ya. Kita baru mulai kok. Ini lagi ngapain rumus ya, belum masuk ke soal nih. Nanti kita masuk ke soal ya. Ngapain rumusnya dulu nih, biar hafal gitu. Oke, persegi panjang udah hafal rumusnya. Oke, nah kita berarti masuknya ke bangun ruangnya yang ada alasnya persegi panjang apa sih namanya? Coba pada tahu nggak? Nah, ini apa ya namanya ya? Yang ini apa namanya? Biasanya di sini panjang, lebar, tinggi ya gitu ya. Biasanya simbolinnya ya. Namanya apa sih bangunnya? Waduh, pinter semua nih yang ikutan kelas berapa ini? Kok pada tahu semua sih? Nah, ini juga termasuk prisma ya. Jadi prisma itu punya ciri apa tadi? Alas tutup sama ya. Jadi kamu apain aja nih, volume prisma itu kan luas alas kayak tinggi, oke? Berarti rumusnya apa luas alasnya? Kan luas alasnya balok itu bentuknya persegi panjang ya. Betul? Bentuk persegi panjang kan? Nah udah langsung berarti P dikali L. Ikutin luas alasnya kan P kali L nih. Lalu dikali tinggi ya. Tuh gampang kan ngafalinnya. Udah 2 tuh rumusnya. Siapa yang masih bingung? Siapa yang masih bingung sama rumus-rumusnya? Coba kita lanjut ya ke satu lagi. Masih banyak sih. Ada 4 ya. Bangun yang umum-umum aja ya. Yang suka keluar gitu ya. Nah ini alas tinggi. Biasanya segitiganya beda-beda ya. Tergantung ya. Apa rumusnya coba? Ada yang tahu? Segitiga rumusnya apa? Luasnya? Apa rumusnya segitiga? Ayo pada tahu nggak? Jangan-jangan nggak tahu. Rumusnya apa? Iya, setengah dikali alas dikali tinggi ya. Oke, nah biasa bangun ruangnya suka ada nih. Coba aku gambar dulu ya. Nah, gini ya. Kelewatan, kelebihan,
Sorry ya, ini kelebihan nggak apa-apa. Nah, ini bangunnya apa nih? Bangun ruangnya namanya. Ini yang balok yang ini ya. Oke. Yang ini apa dong? Ini namanya apa dong? Ada yang tahu? Namanya apa nih bangun ruangnya? Ada yang tahu nggak? Coba nama bangun ruangnya. Iya, tadi ingetin. Kalau alas tutupnya sama, ini lihat nih alasnya kan yang bawah nih. Tutup sama tutupnya sama nggak sih? Bentuknya sama nggak? Iya, sama ya. Kubus, balok juga sama kan? Ini semua termasuk prisma ya. Nah, ini juga prisma. Ini prisma. Prisma apa? Segitiga. Oke, masuk ke rumusnya lagi berarti. Rumusnya apa tadi? Luas alas kali tinggi ya rumus umumnya. Luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi berarti apa rumusnya? Luas alasnya ini ya kan bentuknya segitiga. Luas alasnya kan bentuknya segitiga. Berarti setengah dikali alas dikali tinggi gitu ya. Lalu dikali tinggi prisma ya, biar nggak kebalik, tambahin tinggi prisma aja ya. Tinggi prisma yang ini biasanya ya. Nih. Gitu. Oke, mengerti semuanya? Iya, nanti yang 5 dibahas ya. Sabar ya. Satu lagi ya. Nah, ini bentuk apa nih? Oh, ini mau udah tahu deh kayaknya. Cuma pada tahu nggak rumus luasnya? Ayo. Kalau dikatanya jari-jari aja ya misalnya. Ayo kita ngafalin rumus dulu ya sebelum masuk ke soal ya, biar kalian ada bayangannya dong. Nanti ngerjain soal, rumusnya juga apa ya? Apa ya rumusnya ya? Gitu kan? Masih nanya-nanya apa ya rumusnya gitu kan? Boleh ya yang butuh buku soal dari TK, SD, SMP, SMA, UTBK, CPNS, psikotes, apa kerja, CPN, Wangsit ada ya, SBMPTN, UTBK. Ada di keranjang kuning, silahkan dipilih aja. Kalau mau di-spill isiannya nanti aku jam 8 nge-live lagi ya, khusus buat buku. Buat nge-spill buku. Makasih Deong Hua. Terima kasih juga kamu sudah menonton ya. Apa rumus luas lingkaran? Ayo, ini biasanya suka banyak yang lupa nih. Apa? Iya, PR ku ada pinter semua. Ini yang ikutan kelas berapa ini? Hebat-hebat semua jawabnya dari tadi. Nggak ada yang salah. Luar biasa. Pada pinter ternyata, pada hafal rumus-rumusnya. Nanti ya kita bahas dari buku ya soal-soalnya. Oke, nah berarti yang hubungannya bangun ruang ada lingkaran. Berarti namanya apa ini? Ayo, apa nih namanya? Tetot. Ada yang tahu? Udah tua semua. TP tinggi prisma, kan ini tinggi alas, ini tuh kan luas alas ya nih. Jadi buat ngafalin kubus, balok, prisma gitu ya, ini juga namanya nanti apa tuh? Tabung ya, tabung betul. Ini tuh semua termasuk prisma ya, ini semua termasuk prisma. Satu rumus aja yang kamu hafalin ya, volume prisma itu luas alas kali tinggi gitu kan. Tinggal dilihat aja luas alasnya apa sih. Kalau kubus kan bentuknya persegi. Nah berarti kamu masukin rumus luas alas persegi nih. Dikaliin tingginya gitu loh. Jadi kalian nggak ngafalin double. Udah ngafalin bangun datar. Kudu ngafalin lagi apa? Bangun ruangnya gitu kan. Otaknya nanti pecah. Kalian hafalin ini aja satu rumus ini ya. Ini berguna buat semua prisma ya. Prisma punya ciri apa tadi? Alas tutupnya sama. Alas tutupnya sama ya. Ini juga alas sama tutupnya sama kan, bulat juga kan, lingkaran maksudnya ya. Berarti rumusnya apa adik-adik? Udah pada tahu dong. Tahu nggak? Ya biar nggak susah ngafalinnya ya. Nah ya aku kasih tips kayak gitu. Jadi kamu kalau udah hafal bangun datar, kalau ketemu volume bangun ruang nggak usah dihafalin satu-satu, udah. Ini dihafalin, ininya dihafalin nih, ininya dihafalin. Waduh, kayaknya otaknya mumet nanti ya. Ini satu aja nih, kalau volume prisma hafalin ini ya. Ini masuk ke kubus, balok, prisma, tabung. Nah gitu. Berarti apa rumusnya? Ingat ini luas alas kali tinggi. Luas alasnya bentuk apa? Lingkaran. Ini masukin lah ini luas lingkarannya. Pi R kuadrat gitu kan. Dikali tinggi prismanya ya. T gitu ya. Tinggi prisma yang mana sih? Nah yang ini nih. Biasanya yang berdirinya ini gitu ya. Udah mengerti semua? Udah mengerti semua belum? Udah ngerti semua belum?
Gitu ya. Jadi meskipun alasnya nanti beda-beda, kamu ingetin aja. Ini rumusnya ya. Oke? Satu lagi. Sekarang kita masuk ke limas. Kalau ke limas apa sih? Kalau ke limas apa? Ayo. Limas apa rumusnya? Sama ya, limas juga. Kamu cuman hafalin satu rumus aja. Ada yang tahu rumus umum limas? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kelas 8 besok sayang. Kelas 8 besok ya, cantik. Aku ngeles tiap hari Senin sampai Sabtu, kecuali Kamis nggak ya. Izin makan boleh, bagi-bagi ya, jangan lupa. Volume prisma salah tuh aja jadinya. Volume limas apa? Volume limas apa? Nah, kalau limas punya ciri-ciri apa? Nih, kayak ada tudungnya gitu loh di tengahnya ya. Kalau tadi kan kalau prisma tuh alas tutup sama ya. Nah, kalau dia ada ininya ya. Nah, ada puncaknya gitu. Berarti rumusnya apa? Sepertiga. Betul, pinter semua tuh kan. Ini kelas berapa? Yang ikutan pada hebat semua ya. Hebat semua. Oke, volume limas berarti sepertiga L kali T ya. Oke. Nah, berarti gimana ngafalin rumusnya? Berarti ini dilihat ya. Misalnya kalau ini sisinya sama, gitu ya. Berarti alasnya bentuk apa kalau sisinya sama? Nah, balik lagi ke sini ya. Berarti dia persegi ya. Berarti dia persegi, betul nggak? Nah, berarti untuk mencari volume ini tinggal sepertiga gitu ya. Ini aja yang kalian hafalin, ini aja sama ini gitu ya yang dihafalin ya. Yang lain itu penurunan rumus. Jadi kalau kamu udah hafalin ini pasti bisa ngerjain yang ini. Oke? Berarti sepertiga kali luas alasnya apa kalau bentuknya persegi? Anggap ini sama ya. Kalau sama berarti S kali S gitu ya. Oke? Dikali tinggi. Tingginya tinggi limas ya. Tinggi limas itu yang tengah sini biasanya. Oke? Ngerti? Coba aku tes ya. Kalau yang ini apa dong rumusnya? Ayo. Apa nama bangunnya? Ada yang tahu nama bangunnya? Ada yang tahu nggak nama bangunnya? Bahas bola boleh, nanti dibahas bola ya. Nanti dibahas bola ya. Apa ini namanya? Apa ini namanya? Iya, kerucut, betul ya. Ini limasnya tergantung ya. Berarti kalau ini limas alasnya persegi ya. Berarti limas persegi gitu ya. Dilihat dari alasnya gitu. Biasa limas segi 4 sih namanya. Oke, kalau kerucut berarti apa? Ingetin ini aja ya. Inget ini aja ya. Jangan kamu hafalin rumus. Nih kan ada rumus sepanjang ini. Waduh, kamu hafalin gitu ya. Volume kerucut adalah ini. Volume limas segi 3, ini segi 4, ini. Waduh, kayaknya otaknya penuh ntar kalian. Otaknya nanti kalian penuh ya. Kalau nanti dirubah alasnya bisa trapesium atau apa, berarti kamu tinggal hafalin aja rumus trapesium itu apa gitu ya. Oke, jadinya gampang, lebih gampang hafalinnya kan. Oke, berarti ini rumusnya apa? Coba aku tulis. Ya nanti di akhir boleh SS ya, cantik yang cakep ya. Oke, berarti rumus kerucut apa? Ayo, ingetin ini aja ya, rumus umum ini. Nah, sepertiga dikali luas alasnya bentuk apa? Luas alasnya bentuk apa? Lingkaran. Yuk kita cari rumus luas lingkaran. Apa sih? Oh, PR kuadrat. Ya udah ditulis ya, PR kuadrat dikali tinggi, gitu kan? Nah, menghemat memori otak ya. Memori otaknya lumayan nih. Jadi menghemat ya. Gimana? Udah pada ngerti semua belum? Kalau udah pada ngerti kita masuk ke luas ya. Luas permukaan. Nah, luas permukaan ya. Rumus umumnya nih aku kasih warna ya. Jadi rumus inti kalau kamu pengen ngerjain volume sama nanti luas permukaan tinggal ini aja yang dihafalin ya. Oke, ini sama rumus luas alasnya ya. Itu yang penting. Oke, jangan kamu hafalin satu-satu ya sekarang ya. Langsung diturunin aja rumusnya jadi lebih mudah kan? Pusing banget. Kenapa pusing sayang? Siapa yang pusing? Ini baru aja rumusnya.
Oke, rumus luas permukaan apa? Ini rumus umumnya dulu ya. Biasanya rumus umum luas permukaan prisma itu 2 dikali luas alas, oke? Ditambah keliling alas dikali tinggi gitu ya. Nah, ini nih rumus umumnya nih. Nah, jadi cuma 2 ini aja sih sebetulnya kamu harus hafal kalau pengen bisa ngerjain bangun ruang ya. Jadi nggak usah ngafalin banyak-banyak rumus. Oke? Oke, berarti kalau penurunan rumusnya gimana nih buat kubus? Oke, kamu tinggal hafalin aja nih luas alas sama keliling. Keliling mah gampang, keliling nggak usah dihafalin ya. Kalau keliling itu tinggal dijumlahin aja semua sisinya ya. Kalau keliling itu kamu nggak usah hafalin rumus ya. Nggak usah ngafalin rumus kalau keliling itu. Aku kasih tips ya. Yang ketinggalan nanti aku upload di YouTube ya. Coba udah pada follow. Subscribe belum? Nanti siaran ulangnya aku upload di YouTube ya. Oke, berarti untuk kubus ini kamu nggak usah ngafalin ya. Jadi turunin, yang harus kamu hafalin tuh ini nih ya. Aku merah-merahin ya. Biar kamu bisa ngerjain soal volume ataupun luas permukaan ya. Nah, spidolnya habis Sebentar ya. Spidolnya habis adik-adik. YouTube-nya linknya ada di bio ya. Kalau kalian mau belajar gratis boleh ikut join di TikTok. Aku nge-live baru di TikTok ya karena di YouTube kurang ngerti. Di IG juga kurang ngerti. Boleh SS sebentar ya sayang ya. Kan kita belum kelar nih. Kita belum kelar ya. Kita mau ngapain rumus luas ya. Nggak usah dihafalin sih. Cuman ini aja yang kamu hafalin ya. Sama rumus luas alas gitu ya. Oke, kita mau turunin rumus dari luas kubus ya. Misalnya mau nyari luas kubus nih. Ada soal kan nyari luas kubus. Kamu nggak tahu nih rumusnya apa. Oke, tinggal kamu hafalin aja rumus ini ya. Berarti 2 dikali gitu ya. 2 dikali apa luas alasnya? Luas alasnya tadi bentuk apa? Persegi ya. Persegi rumus luas alasnya apa? S kuadrat ya. Ya udah tinggal masukin aja S kuadrat. Ditambah keliling alasnya apa? Keliling. Ya keliling kan tambah-tambahin nih sisi-sisinya. Ada 4 ya. Berarti bisa kita tulis 4 dikali S gitu kan. Dikali tingginya lagi. Tingginya berarti S gitu. Udah. Ini tinggal dijumlahin aja. Nah gitu ya. Nah kalian kenalnya 6S kuadrat kan. Tahu nggak sih dari mana tuh? Kalau ngafalin kan 6S kuadrat gitu luas permukaan. Nah ini asal usulnya ya. Dari sini nih si asal usulnya ya. Asal usulnya ya. Ngerti nggak? Iya semudah itu ya, semudah itu. Gampang banget kan ngafalinnya. Jadi kalau nyari volume prisma, luas permukaan prisma, kamu hafalin 2 rumus ini aja ya. Tapi syaratnya bangun datarnya harus hafal dong gitu ya. Tapi memori kamu nggak penuh nih, nggak harus ngafalin volume balok ini apa. Volume ini kan beda-beda nih hurufnya, betul nggak? Pusing kan kadang-kadang? Gitu ya, oke? Luas hatiku. Iya kalau yang pusing boleh kalau kalian mau ngafalin ya. Tapi lebih gampang turunin dari rumus aja ya. Ya oke. Ini yang mau SS dulu ya. Kita mau masuk ke soalnya ya. Oke udah ngerti belum ini? Coba kalau mau nyari luas ini. Coba kalau nyari luas prisma yuk. Luas prisma berarti gimana nih? Ikutin ya. 2 dikali luas alas gitu kan. Nih prisma segitiga misalnya nih prisma segitiga. 2 kali luas alas berarti gimana nih? 2 kali luas alas gitu kan? Itu nggak diikutin aja 2 kali luas alasnya tadi apa? Bentuknya segitiga ya. Berarti setengah dikali alas dikali tinggi gitu kan? Ditambah gitu. Ya kan? Keliling alas. Oke, keliling alas. Ya udah keliling alas nanti tinggal kamu jumlahin aja ya. Kalau misalnya ada angkanya itu langsung aja. Keliling alas tulis lagi aja. Kali tinggi gitu. Nah tinggal dimasukin aja nanti ukurannya ya. Ini tinggal dicoret aja nih. Nah nanti udah ada ukurannya masing-masing. Udah deh beres gitu. Nah kan menghemat memori otak nih. Ya silakan yang mau ibadah ya. Silakan. Oke. Ayo kita masuk ke soalnya ya. Ini yang join kelas berapa ini?
Udah pada ngerti belum? Ini rumus luas bangun datar udah harus hafal ya. SS boleh, esok SS ya. Yuk kita mau masuk ke soalnya ya. Luas balok, ya turunin juga lah luas balok. Mau dibahas satu-satu. Luas balok tinggal diturunin rumusnya aja sayang. Yang cara yang cantik. Ini tinggal masukin ini ke rumus ini nih. 2 kali luas alas gitu ya. Berarti 2 dikali luas alasnya bentuk apa? Luas alasnya bentuk apa ini balok? Bentuk persegi apa? Persegi panjang gitu kan? Itu tinggal dimasukin aja P kali L gitu. Tambahin keliling alas. Oke, tahu nggak keliling alasnya apa? Kalau kamu nggak tahu, apa? Keliling alasnya tahu nggak? Kalau ada ukurannya lebih gampang ya. Kamu tinggal jumlah-jumlahin aja kan. Tinggal dikali tinggi gitu loh. Oke, kalau nggak mau ketemu simbol. Ya, gitu ya. Coba kita masuk ke soal aja ya. Biar lebih paham gitu. Oke. Yang baru join, kalau ketinggalan bisa nanti lihat siaran ulangnya di YouTube ya. Ini ngerti dulu nggak? Ini kita lagi ngapain rumus ya, belum masuk ke soal kok. Yuk kita masuk ke soalnya. Yang mau di-spill buku nanti jam 8 ya kalau mau lihat isiannya. Ada buku TBK, dari TK sampai SMA, lalu TBK, CPNS, psikotes kerja, dan lain-lain. Boleh dilihat aja di keranjang kuning ya. Pitagoras, aduh kalau Pitagoras mah gampang banget. Kenapa masih bingung Pitagoras? Pitagoras itu cuma satu rumus aja kamu hafalinnya. Gini kuncinya ya. Oke, kalau di Pitagoras itu sisi miring, ini sisi miring ya namanya ya. Sisi miring atau hipotenusa. Sisi miring itu adalah sisi terpanjang ya. Nih, cara ngafalin apa Pitagoras. Terpanjang. Aduh, nulis terpanjangnya susah banget. Sisi miring itu adalah sisi terpanjang ya. Jadi cara ngafalin ini gini nih. Kalau mau nyari yang panjang nih, ini kan sisi terpanjang, oke? Misalnya aku simbolinnya C ya biasanya ya. Ini A, ini B gitu kan ya. Kalau misalnya mau nyari C, oke, C kuadrat adalah karena dia terpanjang. Nah, dia itu hasil dari penjumlahan dua sisi lainnya ya. Oke, C itu didapat dari jumlah dari dua sisi lainnya. Berarti tinggal A kuadrat ditambah B kuadrat gitu. Nah, kalau mau cari nilai C ya, tinggal diakalin kuadrat itu kalau pindah 2 jadi akar ya. Nah, kayak gini. Oke? Jadi kalau mau nyari sisi terpanjang itu, tinggal jumlah. Karena dia yang terpanjang kan? Kalau yang terpanjang berarti jumlah dua sisi lainnya gitu ya. Nah, gimana kalau nyari A? Oke, A ini kan sisi yang pendeknya ya. Berarti sisi terpanjang, tadi terpanjang siapa? Si C kan? Sisi terpanjang di kuadrat, oke, dikurangi sisi lainnya. Nah, sisi lainnya apa? Kan di sini cuma ada 3. A-nya udah di depan nih, C-nya udah. B-nya berarti dikurang B ya, dikurang. Karena ini kan pendek, yang terpanjang itu C. Cuman C aja yang dijumlah ya, karena dia yang terpanjang gitu. Oke, kalau nyari B, gimana cari B? Ya sama aja kayak A. Dia kan sisinya pendek gitu ya. Sisi tegak ya namanya ya. Pokoknya yang terpanjang itu si C, cuman satu rumus aja yang dijumlah. Berarti yang lainnya dikurang ya. Tapi selalu karena dia yang terpanjang C, jadi C duluan yang di depan ya. C kuadrat dikurang A kuadrat gitu. Oke? Buat nyari A-nya berarti tinggal diakalin aja ya. Tinggal diakalin aja nih hasil ininya. Gitu. Udah pada ngerti belum? Tuh lumayan kan kalian ngafalin rumus berapa tuh? Menghemat memori otak gak sih? Nggak usah banyak-banyak ya. Yang nggak ngerti siapa? Oke, pokoknya nanti dilihat ya segitiganya ya. Pokoknya kalau segitiganya kan kalau Pitagoras itu berhubungannya sama segitiga siku-siku. Kamu lihat nih, kalau misalnya ditanyanya miring, berarti rumusnya itu adalah penjumlahan dari dua sisi lainnya gitu loh. Tinggal dikuadrat aja. Kalau yang dicarinya tegak, gampangnya, oke, yang terpanjang dikurangi sisi lain. Misalnya nyari A nih. Berarti kan C dikurang B gitu. Kalau nyari B berarti C dikurang A gitu ya. Jangan lupa dikuadrat ya. Gitu. Ngelek, masa sih ngelek? Yuk lanjut ya. Iya nanti kalau Pitagoras lebih lanjutnya besok ya SMP ya. Yuk nomor 1 yuk kita kerjain yuk. Kita kerjain nomor 1. Jelasin ulang yang mana sayang?
Oh, kalau gambarnya diputer. Aduh, kalau gambarnya diputer kenapa? Ya dilihat aja nih kuncinya itu berarti dia siku-sikunya di mana nih? Nah, misalnya siku-siku di sini nih. Lihat kuncinya tuh di siku-sikunya gitu loh. Siku-siku itu nggak mungkin miring, dia tuh tegak gitu kan kayak huruf L nih. Berarti miringnya ini kan nih. Gitu ya. Yang nanti Pitagoras besok join ya, aku ajarin ya. Izin ke UKS jangan dong. Kenapa kamu pingsan? Aduh, belum juga kita baru ngafalin rumus, kamu udah pingsan duluan. Gimana toh? Ayo kita kerjain soal nomor 1. Oke, siapa yang bisa nih? Kira-kira ditanya apakah itu? Coba kamu ngerti nggak nomor 1 tuh ditanya apa sih? Ada tangki minyak bentuknya tabung. Yuk kita gambar dulu. Tangki minyak gambarnya Tangki minyak tabung ya bentuknya ya. Yuk kita tulis tabung. Jari-jarinya 1 meter. Oke, pada tahu nggak sih jari-jari apa? Kalau lingkaran gitu ya, ini dari titik pusat ke keliling lingkaran atau ke lingkarannya itu namanya jari-jari ya. Jangan kebalik ya. Oke? Kalau dari ujung ke ujung itu namanya, nah misalnya dari sini ke sini, ini namanya diameter ya. Dia harus melewati pusat tapi ya. D, diameter, R, jari-jari ya, gitu ya. Nah, nomor 1 tuh nanya apa sih? Nomor 1 tuh nanya apa sih? Jari-jari alasnya 1 meter, terus panjang tangkinya. Nah, panjang tangki apa sih? 28, ini jari-jari di sini ya, berarti ya jari-jari ya. 1 meter jari-jarinya. Panjang tangki. Oke, tahu nggak sih panjang tangki itu apa maksudnya? Panjang tangki apa sih? Pada tahu nggak? Oke, yang butuh buku-buku rumus, kalian bisa klik keranjang kuning ya. Ada buku dari TK sampai SMA. Ada buku psikotes, CPNS, SBMPTN, TBK banyak ya. Bisa dilihat aja ya. Mau di spill nanti jam 8 ya kalau mau join. Nanti aku spill barangnya di jam 8. Tangki, panjang tangki apa sih? Kan ini tangki nih. Tangkinya kayaknya ditidurin kali ya. Tangkinya ditidurin gitu kali ya di tangkinya. Nah, panjang tangki. Nah, ini kan panjang, maksudnya panjang tangki. Berarti kalau di sini kalau diberdiriin namanya apa? Namanya tinggi gitu ya. Oke, paham semua? Kenapa bisa jadi tinggi? Iya, mungkin tadi ini kalau panjang itu berarti si tangkinya tidur ya. Kalau tiduran namanya panjang gitu ya. Karena kan sesuatu yang diukur ke sini itu panjang namanya. Oke, kalau gini tinggi gitu ya. Jadi tingginya sih tabung ya. Oke, ini tabung ya. Nah, berarti ini ditanya kalau berapa liter? Oke, ini menurut kalian ditanya apa sih? Ditanya volume kah? Ditanya luas kah? Atau apa? YouTube-nya, linknya ada di bio ya. Kalau nggak mau ketinggalan live saya, kalian bisa join ke Telegram. Materi kelas 9 hari Rabu ya, cantik. Oke, simbol-simbol matematika itu dari bahasa Inggris ya sayang ya, bukan dari bahasa Indonesia. Simbol-simbol bahasa Inggris biasanya. Biasanya ya. Oke. Nyari apa sih kalau berapa liter? Coba, ini kan nggak ada kata-kata berapa luas, berapa volume gitu kan. Kalian bingung nggak sih? Bingung nggak kalau ketemu soal kayak gini? Berapa liter? Apa sih ini yang ditanya? Rika gak ada kata-kata volume, luas gitu kan. Nggak ada kata-kata keliling gitu kan. Ayo, apa? Ayo, 1 liter itu sama dengan apa sih? Kalian harus tahu dulu ya, 1 liter itu sama dengan apa sih? Coba ada yang tahu nggak? 1 liter itu sama dengan apa? Kalau kita mau samain. Berapa? Ada yang tahu? 1 liter sama dengan berapa? Iya, kalau liter itu, iya kenapa? Kenapa volume? Karena liter itu apa? Apa alasannya? Nggak tahu. 1 liter itu kamu hafalin ya, 1 desimeter kubik. Nah, sesuatu yang kubik ini berarti berhubungan sama volume ya. Oke? Sesuatu yang kubik ini berarti berhubungan sama volume. Jadi kalau ditanya liter, nggak mungkin dia nanya luas. Nggak mungkin. Ya? Lagian ini kan dia mau ngisi minyak ya. Kayaknya mau ngisi minyak kan. Berapa liter minyak yang dapat dimuat gitu kan. Jadi mau dimasukin minyak nih. Berapa banyak, berarti isi ya, isi. Mau diisi gitu kan. Kalau isi itu berhubungan sama volume juga gitu ya. Oke? Nah, karena ditanyanya volume, tadi rumus luas tabung apa?
Oke, kan kita tadi udah deal ya. Hafalinnya satu rumus aja ya. Volume tabung. Volume tabung itu sama dengan volume prisma. Volume prisma apa rumusnya? Luas alas kali tinggi gitu kan? Iya kan? Oke, luas alas. Luas alasnya lingkaran tadi apa? Luas alas lingkaran apa? Jadi yang kalian hafalin tuh cuman ini aja ya. Ini sama rumus luas alas setiap bangun datar ya. Iya, luas alasnya bentuknya lingkaran ya. Luas lingkaran tadi apa? Nih kita udah bahas ya tadi ya. Yang ketinggalan nanti boleh SS di akhir ya. Luasnya apa? Pi R kuadrat. Iya betul. Dikali tinggi. Gitu, udah. Gimana? Jadi kalian nggak usah ngafalin volume prisma. Volume tabung. Ini rumusnya. Lalu nanti kalau beda lagi segitiga, segi 4 beda lagi. Kalian hafalin lagi. Jangan ya, nggak usah ya. Yang kalian hafalin ini aja nih. Nanti luasnya tinggal diganti aja. Misalnya kalau luas segitiga berarti setengah kali alas kali tinggi. Kalau luas alasnya bentuknya persegi berarti sisi kali sisi gitu ya. Oke? Lebih mudah kan jadinya? Yuk kita masukin ya angka-angkanya ya. Berarti pi itu berapa? 22 per... Oke, jari-jarinya 1 ya. Kalau jari bisa deh tingginya 28. 22 per 7 aja ya pakainya ya. Oke, dikali R-nya. Nah, ini R-nya nih. Kan ditanyanya liter ya. Liter itu. Kenapa disamain dengan prisma? Karena kalau prisma itu, nih kamu hafalin ya. Kalau prisma itu punya ciri apa? Alas dan tutup sama. Alas sama tutupnya sama ya. Alas sama tutup tuh sama, betul nggak? Nih, alas sama ini sama kan bentuknya ya. Nah, itu ciri prisma ya, ciri prisma. Jadi menghemat kamu ngafalin rumus begitu banyak ya. Kalau bentuknya nanti jajar genjang, kamu hafalin lagi rumus volume, prisma, alas, jajar genjang gitu. Wah, panjang nian. Ini aja satu yang dihafalin ya. Satu aja yang butuh dihafalin ya. Dah, tinggal kita masukin aja ya. R-nya berapa R-nya? Iya, karena ini desimeternya harus diubah ke desimeter ya. Ayo, pada hafal nggak tangganya? Yuk kita bikin tangga. Dari meter, desimeter, sentimeter ya. Berapa tuh? Turun ya. Nih yang belum hafal cara tangga. Turun 1 ya. Turun 1. Kalau turun 1 itu berarti dikali 10. Nah ini harus diubah dulu ya. Jadi kalau mengalihkan volume nggak boleh satuannya beda-beda ya. Nggak boleh satuannya beda-beda. Harus sama. Iya dikali 10. Jadi ini ada 10 desimeter ya. Oke? Paham semua sampai situ? Nah tinggal dimasukin ini tingginya tadi berapa? 28. Gitu. Iya kalau turun sekali betul dikali 10 ya. Kalau turunnya 2 kali berarti kalau turunnya 2 kali 1, 2. Berarti 10 dikali 10 gitu ya. Jadinya 100. Kayak gitu. Dah tinggal hitung aja ya. Hitung-hitung aja ya. Nah. Cara ngitungnya. Ini dicoret ya. Bagi 7 ya. Atas bawah ya. Atas bawah bagi 7. Lalu 22 kali 4 berapa? 22 kali 4 88 ya. Nolnya ada 2. Tinggal tulis aja tuh. Udah beres. Atau 8.800 liter. Begitu. Jadi gampang kan? Siapa yang masih pusing? Hafalinnya satu rumus ini aja ya. Biar gampang. Ini penurunan rumus aja nanti luas alasnya. Jadi nggak susah. Kamu kalau otaknya suruh ngafalin segini banyak rumus, pusing kepalanya ya. Pusing kepalanya. Aku ajarin yang cara gampangnya. Makasih Aditya sudah SS. Yuk kita lanjut nomor 2. Yang baru join boleh ya. Barangkali butuh buku-buku bisa klik keranjang kuning. Apa sayang? Kerucut. Kerucut apa kerucut? Nih. Nih. Nih kerucut ya. Kenapa pakai 22 per 7? Sayang karena ini sayang lihat ya. Tingginya 28 ya. Tingginya 28 masih bisa dicoret sama 7 ya. Bebas kok. Kamu mau pakai 3,14 juga boleh. Tadi saya lihatnya tingginya 28. 28 itu bisa dibagi 7 makanya pakai 22 per 7 begitu. Pelan-pelan. Oke dipelanin ya. Terlalu cepat Kak aku mengajar.
Bukunya ini sayang, bukunya udah aku sematin. Itu buku SD. Kan ini lagi ngajar SD. Kamu kelas berapa? Bukunya aku sematin ya. Bukunya aku sematin di keranjang nomor berapa tuh? 27. Tapi kalau kamu SD butuh pelajaran lengkap itu bagusnya 26. 26 itu ada matematika, Inggris, bahasa Indonesia, PKN, IPA gitu. Semuanya ada deh. SMP banyak sayang. Kamu butuhnya apa? SMP banyak. Semua juga bagus. Kalau kamu butuh semua pelajaran, itu ada di keranjang. Sebentar aku cari dulu ya. Kalau matematika aja, nomor 51 ya. 51 nih bukunya kayak gini. Nah ini, matematika ini ya. Ini matematika doang. Oke, iklan dulu sebentar ya sebelum kita lanjut ke nomor 2. Itu matematika aja di keranjang nomor 51 tuh aku pin ya. Kalau butuh rumusnya, rumus-rumus aja 52, itu bagus. Oke, kalau ini butuh yang lengkap nih ada matematika, Indonesia, bahasa Inggris, IPA ya. Ini 789, itu di nomor 46. Di nomor 46 ya. Tergantung kamu butuhnya apa. Kalau matematika aja berarti yang tadi aja. Kalau butuh semua pelajaran yang itu. Tapi kalau kamu butuh matematika IPA nih yang ini ya. Nih. 46 sama 47. Kalau 46 paling lengkap, 47 itu matematika IPA, oke? Kalau matematika aja keranjang nomor 51. Nah, itu disesuaikan aja sama kebutuhan kamu ya. Disematin, oke. Disematin yang mana sayang? Mau disematin yang mana? Ini yang matematika 51 ya udah aku sematin kalau matematika aja. Kalau 46 nih yang lengkap, 46 nih. 46 yang lengkap. Kalau kamu butuh latihan soal sama olimpiade SMP ini. Ini soalnya dari yang termudah sampai yang tersusah ada di sini nih kalau matematika doang. Semuanya ada rumus-rumus ya. Semuanya ada rumus-rumus. Semuanya ada rumus-rumus kok. Tenang aja. Semua buku-bukunya yang kamu pilih itu ada rumus-rumusnya kok. Jadi nggak cuma latihan doang. Di awalnya itu dia ada latihan, ada rumus, terus ada contoh soal, ada latihan gitu. Kalau trik rumus nggak ada sayang, trik rumus belum ada ya. Kalau trik-trik hitung cepat itu belum ada ya, nanti saya bikin ya, mungkin saya penciptanya. SMA lengkap, sematin semua gimana caranya nyematin semua? Buku TOEFL ada kok di bawah ya TOEFL ya. Coba di scroll ya. Coba kalian sambil lihat-lihat ya. Buku TOEFL ada sayang di nomor 55 ya. Nih aku sematin 55 atau enggak 56 tergantung harganya ya. Kamu tergantung kantongnya maunya yang mana gitu. Isinya sih mirip-mirip itu ya TOEFL-nya. Buku TOEFL nomor 60 juga ada nih. Nah kamu lihat aja yang mana maunya. Oke, lanjut ya. Nomor 2 ya. Kita mau ngerjain nomor 2. Ada mau nanya lagi? Nanti aku jam 8 mau spill buku-bukunya ya. Biar kalau kamu mau yang lebih jelas. Nanti aku spill jam 8 ya. Iya, wangsit udah ada ya. Wangsit ada di bawah. Udah aku sematin. Yang mau wangsit udah aku sematin. Di nomor, sebentar. Udah aku sematin tadi wangsit tuh. Masuk gak ya? Nah, ada tuh. Nomor 53 atau enggak 54 ya. Ini aku pin ya 54 ya. Ongkirnya kena 2 KG. Coba pakai kupon TikTok sayang. Suka diklaim gitu bisa kok. Diklaim ya. Kupon TikToknya. Kamu akunnya aktif nggak? Kalau aktif biasanya suka dapat potongan harga sayang. Oke, kita lanjut ya. Prisma segitiga. Gambarnya kayak gimana Prisma? Oke, inget aja ya. Kalau Prisma itu alas tutup sama ya. Alas tutupnya sama. Alas tutupnya sama ya. Nah, gitu ya. Nah, gambarnya kayak gini kali ya. Alas tutupnya sama. Yang matematika, IPA, DLL Indo, matematika. Yang mana sayang SMP apa SMA? Soal cerita KPKPB, oke, abis ini ya sayang ya, aku kasih tahu apa tuh? Aku kasih tahu ininya ya,
Cara ngebedainnya ya. Cara ngebedainnya. Apa sayang? Nomor 2? Nomor 2 belum ada sampelnya ya. Yang botol minum ya, belum datang. Oke. Yang SD itu tadi aku udah sematin ya. Yang SD coba dilihat. Yang aku pakai itu kalau SD bukunya nomor sebentar. Itu aku udah urutin kok kalau SMP, SMA gitu ngumpul-ngumpul satu-satu kok. Udah dipisah-pisah ya. Jadi ngelihatnya nggak acak-acakan gitu. Yang SD, yang SMP gitu. Yang SD ini ya Bunda ya matematika. Tapi kalau Bunda mau yang lebih lengkap itu nomor 26 ya. 26 itu lebih lengkap karena semua pelajaran matematika, IPA, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Kalau 27 itu yang aku pakai ini matematika aja. Begitu. MTK SMA ada sayang. Coba kamu lihat ke bawah. Kamu maunya yang mana? Kamu IPA apa IPS? 41 bagus ya. 41. Tergantung harganya nih. 41 nih. Dari kelas 10 sampai 12 ada kok. 41, 42 itu bagus. Kalau kamu IPA 38 aja, tapi itu lebih ke apa tuh namanya? Lebih ke apa? Olimpiade ya. Ada buku olimpiade, ada soal olimpiadenya. Oke, ya lanjut, sabar ya sayang. Sabar ya yang menunggu. Yuk lanjut yuk. Ke Prisma segitiga ya. Nanti kalau yang mau nanya-nanya bukunya jam 8 join lagi aja biar lebih jelas ya. Barangkali masih penasaran gitu kan. Oke, ini lihat ya, segitiga alas ya, segitiga siku-siku ya. Oh, kamu bikin dong segitiga siku-siku ya. Ini anggap siku-siku aja ya. Aku gambarnya kurang siku-siku nih. Oke, ini siku-siku ya gambarnya ya. Kedua sisi penyiku. Nah, kamu tahu nggak kedua sisi penyiku tuh apa sih maksudnya? Nah, misalnya ini siku-sikunya nih. Nah, 34-nya kira-kira taruh di mana nih? 34-nya taruh di mana ya? 3 sama 4-nya menurut kamu ditaruh di mana? Di A, di C, apa di B? Hot recommended. Apa? Hot recommended yang wangsit atau apa? Oke, kalian tahu dulu nggak? Kedua sisi penyikunya itu yang mana tuh? Kedua sisi penyiku? Kedua sisi penyiku yang mana tuh? Kedua sisi penyiku. Kalian lihat dulu siku-sikunya di mana sih? Kan siku-sikunya di sini, ngerti nggak? Siku-sikunya kan di sini nih. Berarti maksudnya kedua sisi penyiku ya ini nih, yang kayak huruf L-nya ini. Nah, gitu ya. Berarti A sama C ya. Tapi boleh kebalik kok. Misalnya mau 3-nya di sini, 4-nya di sini boleh. 3-nya di sini, 4-nya di sini boleh. Boleh kebalik-balik ya. Boleh kebalik-balik nggak masalah ya. Oke, ngerti ya? Gitu ya. Jadi ini tuh namanya sisi miring. Kalau ini namanya sisi miring ya. Jadi kalau penyiku berarti yang ini ya. Nah, hafalin ya. Kalau penyiku tuh ya lihat aja nih tanda siku-sikunya ada di mana gitu kan. Oke? Berarti tulis ya 3 sama 4 nih. Lanjut, tinggi prisma 15. Oke, tinggi prisma 15. Cari luas permukaan prisma. Nah, luas permukaan prisma. Oke, luas permukaan prisma. Tadi rumus umumnya apa? Yang kamu hafalin nggak usah rumus panjang-panjangnya ya. Rumus umumnya aja yang dihafalin. Mana ya catatannya? Kok hilang? Oh, di sebelah belakangnya ya, lupa. Aku malah lihat-lihat ke nomor yang lain. Luas permukaan 5 ya. Rumus umumnya ini yang kamu hafalin cuma ini aja nih. Nah, ini aja ya, yang penting aja nih. Buat semua prisma ya biar gampang. Ya. Udah hafal belum? Nih aku tulis ulangnya di sini ya, soalnya tadi di depan. 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Tingginya tinggi prisma ya. Oke. Berarti ini bentuknya apa? Segitiga. Segitiga siku-siku ya. Tadi apa rumus luas segitiga? Rumus luas segitiga apa? Ayo, pada hafal nggak? Iya, semoga besok bisa ya ujian matematikanya ya. Semangat ya, semangat. Yang lagi ujian, semangat ya. Oke, luas alasnya bentuknya apa? Segitiga ya. Tadi rumus luas segitiga apa? Kita udah hafalin dari awal ya. Yang ketinggalan nanti boleh SS ya. Setengah dikali alas dikali tinggi gitu kan. Oke?
Ditambah, ini keliling alas nanti kita tinggal hitung aja ya, tulis lagi aja. Keliling alas dikali tinggi. Nah, kalau keliling berarti kamu butuh sisi miring. Nah, ini sisi miringnya nggak ada nih. Ayo, tadi kita belajar Pitagoras ya. Tadi apa rumusnya? Di jalan sampai ikutan live. Waduh, awas pusing kepalanya ya. Makasih. Aduh, sampai di jalan ngikutin live-nya. Semoga bermanfaat ya live yang saya sampaikan. Tadi sisi miring itu rumusnya apa? Jadi siapa yang ikut join dari awal? Ngafalin Pitagoras itu gampang ya. Kalau carinya sisi miring itu sisi terpanjang ya. Tinggal jumlahin aja sisi-sisi lainnya ya. Yuk kita jumlahin ya. Jadi cara cari yang ini akar dari gitu ya. Tinggal ditambahin aja nih. Tapi jangan lupa dikuadrat ya. Nah gitu ya. 3 kuadrat berapa sih? 9. 4 kuadrat berapa? 16 gitu ya. Berarti akar 25. Akar 25 berapa sih? Akar 25 berapa? Pusing. Kenapa pusing sayang? Pusing di mananya? Ini kamu hafalin ya. Ini tinggal penurunan rumus aja sayang. Luas alasnya bentuknya apa sih? Nah, luas bangun datarnya kamu harus hafal ya. Luas bangun datarnya harus hafal. Jadi tinggal tulis ulang aja nih rumusnya. Tinggal tulis ulang aja rumusnya ya. Kuncinya ngafalin aja. Kalau luas permukaan prisma itu satu aja nih, ngafalinnya cuma satu aja ya. Alasnya mau diganti-ganti tuh kamu nggak usah ngafalin banyak rumus. Nanti kalau alasnya lingkaran kamu ngafalin lagi rumus yang panjang gitu kan. Waduh, pusing ya. Ini udah ngerti ya. Jadi kita dapat nih 5 ya. Oke, ini tinggal coret aja ya. Alasnya tinggal dilihat nih, alasnya berapa? 4 misalnya kan. 4 dikali tingginya. Ini kan luas alas ya, berarti tingginya tinggi alas maksudnya. Kali 3 gitu. Ditambah kelilingnya. Kelilingnya apa? Keliling nggak usah dihafalin rumusnya ya. Tinggal kamu jumlah-jumlahin aja nih. Mengurangi memori otak ya. Kalau udah suruh ngafalin keliling, luas, volume, waduh banyak banget gitu kan. Apalagi kalau bangunnya beda-beda gitu. Misalnya bangunnya ada 10 bangun ruang. Lah kamu ngafalin bangun datarnya 10 bangun. Lalu kelilingnya 10. Waduh, memori otaknya penuh ya. Keliling tinggal jumlahin aja ya. Yuk kita jumlahin. Berarti ini aku tulis caranya aja ya. 3 ditambah 4 ditambah 5 gitu kan. Dikali tinggi. Nah ini tingginya tinggi prisma ya maksudnya ya. Nah kamu lihat tinggi prismanya berapa nih di sini. Di gambar ini berapa tinggi prismanya? Ayo tinggi prismanya berapa? 15. Iya betul. Udah deh tinggal kita hitung ya. Berapa nih? Gitu. 12 ditambah berapa? 27. Kok 27? Aku pikir ditambah nih. Berapa nih 12 kali 15? Ayo, berapa bisa nggak? 12 dikali 15 berapa ya? Nanti habis live ya, kalau mau di-spill bukunya boleh. Nanti kalau ada yang mau di-spill bukunya. Mau buku apa gitu. Boleh yang baru join, boleh ikutan ya. Lihat-lihat di keranjang kuning ada apa. Kalau mau ikutan belajar, kamu yang udah telat bisa nanti nonton di YouTube ya. Iya, jawabannya 192 ya. Jangan lupa satuannya apa? CM ya satuannya? Oke, CM ya. Udah tuh beres. Gimana? Pada bisa nggak? Pada bisa nggak? Siapa yang pusing? Satu soal lagi ya. YouTube-nya linknya ada di bio ya sayang. Linknya ada di bio. Linknya ada di bio ya. Jadi buat ngafalin volume prisma sama luas permukaan prisma, kamu nggak usah ngafalin rumus yang begitu banyak ya. Kan kamu ngafalinnya biasa volume kubus ini misalnya S pangkat 3 gitu kan ya. Luasnya 6S kuadrat gitu kan dihafalin satu-satu kan. Terus ini prisma ada lagi kan rumus luasnya. Ya, terus volumenya juga ada lagi, tabung juga gitu ya. Nah, nggak usah ya. Kamu ngafalin ini aja nih. Kuncinya cuma ngafalin volume prisma yang ini. Lalu luas permukaannya yang ini aja nih ya, 2 ini sama bangun datar. Nah, iya bangun datarnya harus hafal dong. Bangun datarnya harus hafal. Tapi jadi nggak pusing nih kalau ketemu rumusnya banyak gitu. Mumet kepala kita. Mumet ya. Iya, satu soal lagi ya, terakhir ya.
Oke, di keranjang kuning ada buku dari TK sampai SMA ya. Yang butuh buku psikotes buat tes kerja juga ada. Nomor 3, ayo dibaca dulu soalnya. Boleh SS ya. Nanti habis ini dikasih waktu kok. Tiap habis live, habis beres live-nya, nanti aku kasih lihat ya. Sebentar, ini nggak mau. Nggak mau, sebentar. Nggak mau ngefokus, Bentar ya, tadi kegeser. Sabar, aku benerin dulu kameranya. Kelihatan enggak? Soalnya. Ngeblur ya? Sebentar, sabar. Nah, atap rumah bentuknya limas ya. Atap rumah bentuknya limas. Kelihatan ya sekarang ya? Atap rumah bentuknya limas, bentuknya persegi panjang dengan panjang dan lebar sekian. Tinggi 5 sekian. Berapa meter? Buku SMP mau yang mana sayang? Nanti ya, habis nomor 3 ya. Kamu sabar menunggu nggak? Soalnya buku SMP itu banyak. Tergantung kebutuhan kamu butuhnya apa. Nanti aku spill satu-satu ya. Ayo nomor 3. Aku nge-live tadi dari jam 6 ya. Dari jam 3, dari jam 6 ya, benar 6.15 apa 6.20 gitu, lupa aku. Bisa nanti nonton di channel ulang di YouTube ya. Nanti aku upload ya. Oke, nomor 3 kita gambar dulu ya atap rumah. Kalian pernah lihat atap rumah pasti tahu dong. Ya, persegi panjang gitu ya, persegi panjang. Persegi panjang gitu kan. Limas ya, ingat kalau limas itu atasnya kayak ada tudungnya gitu ya, ada puncaknya gitu. Nah, kayak gini ya. Kayak gitu ya atap rumah ya. Atap rumah kamu kayak gini nggak? Gambarnya harus bisa dulu ya. Nah, punya panjang, lebar. Nah, alasnya berbentuk persegi panjang. Nah, berarti ini bentuknya persegi panjang nih, gitu ya. Diisi dulu ya angka-angkanya. Gitu ya. Tingginya, tinggi limasnya udah ada nih 2 meter. Oke, yang dicari berapa meter kubik? Oh, nah dari pertanyaan udah meter kubik ya, meter kubik. Nah ini berarti satuan apa sih? Kamu yang pusing nih, misalnya kan kalau soal cerita gini nggak ada kan berapa apa gitu, misalnya berapa luasnya, nggak ada kata-katanya kan, berapa kelilingnya, berapa volumenya gitu kan? Gitu ya. Nah kalau lihat kubiknya nih, kubiknya, kuncinya dari kubiknya, berarti kubik itu volume ya. Oke? Kalau satuannya berapa meter persegi misalnya berapa meter persegi gitu kan? Berarti ini nanya apa? Nanya luas gitu ya. Jadi kuncinya di situ ya. Kalau kalian masih bingung ya. Pasti kadang-kadang kalau soal cerita suka bingung kan? Ini apa sih yang dicari gitu? Nggak ada kata-katanya gitu kan? Gitu ya. Ini aku kasih contoh lain aja. Oke, berarti kita nyari volume ya. Tadi volume prisma apa? Volume prisma apa? Satu rumus aja yang kita hafalin ya. Volume prisma itu apa? Luas alas dikali tinggi. Siapa yang join dari awal? Ini aja yang perlu kamu hafalin ya. Sama rumus luas bangun datar ya. Nggak usah rumus yang betetek bengeknya banyak banget. Ya. Luas alasnya tadi bentuk apa? Persegi panjang. Tinggal kamu masukin aja rumus luas persegi panjang apa sih? Oh ini guys putus-putus karena di belakang ya sayang ya. Karena di belakang. Maksudnya ini tuh sisinya ada di belakang gitu, bukan sisi depan, biar bisa lebih nyata ke kamunya ya, dimensi 3. Live-nya tiap hari ya, kecuali hari Kamis dan Minggu ya. Aku live tiap hari kok. Join aja ya kalau kalian mau belajar matematika. Luas alasnya apa? Ayo, masa luas persegi panjang nggak tahu? Tahu lah ya. Maaf, ini limas ya, kok aku prisma sih? Sorry, ini limas ya. Sepertiga ya, maaf. Aku pikir prisma. Ini limas ya, sayang. Kok nggak ada yang ngingetin sih? Nggak ada yang komen nih. Biasanya ada yang komen, Bu, itu salah gitu. Biasanya ada yang komen. Iya, ini limas ya. Kalau ada tudungnya kayak gini limas. Aku mau nulisnya volume prisma. Prisma itu punya ciri alas sama tutupnya sama. Kalau ini kan alasnya sama tutupnya kagak ada tutupnya. Alas doang ini. Oke, luas alasnya berarti P kali L kali T ya gitu ya. Oke. Ini penurunan rumus aja. Jadi lebih mudah ya. Jadi kamu nggak usah ngafalin rumus yang banyak banget. Tinggal masukin aja angka-angkanya ya.
Berapa nih? Ada yang udah dapet jawabannya? Tingginya berarti, ini tinggal masukin aja ya, ngerti ya? Panjangnya 20 kan, lebarnya 10 nih. Tingginya udah ada semua. Ini tingginya tinggi limas ya, dibaca ya. Oke, tingginya tinggi limas nih tuh. Ini tinggi limas ya maksudnya ya. Kadang suka masukin angkanya salah. Biasanya kalau bentuknya segitiga kan ada rumus luas segitiga itu setengah alas kali tinggi gitu ya. Nah, pasti masukin ke tinggi sininya malah tinggi segitiga yang dimasukin gitu. Nah, harus bisa bedain ya. Kalau luas alas hubungannya sama luas alas, tapi kalau ini tingginya tinggi limas. Tinggi limasnya 2. Udah tinggal kita hitung. Oh, pecahan kayaknya ini ya jawabannya. Udah satuannya udah sama semua belum? Oh ya udah sama ya, meter semua. Oke. Udah deh. Berarti jawabannya adalah 400/3 ya. Udah, kalau mau diperkecil lagi desimal kayaknya. Sampai sini aja juga udah betul kok. Udah, beres. Beres. Gitu ya. Yang mau di-spill buku SMP, masih ada di sini anaknya. Nih yang mau SS ya. Jadi tadi ngafalin rumus volume prisma itu kamu nggak usah ngafalin satu-satu nih, volume kubus ini, volume apa tuh balok ini, volume prisma segitiga ini yang panjang ini, nggak usah ya. Mulai sekarang nggak usah ya. Ngafalin ini aja nih yang di atas nih. Oke? Tinggal kamu turunin aja rumusnya. Misalnya luas alas yang ditanya nih prisma segitiga. Volumenya, berarti ingetnya rumus ini, luas alas kali tinggi. Nah, itu tinggal luas segitiga aja kali tinggi gitu. Jadi ininya nggak usah dihafalin nih. Kenapa pintar matematika? Karena saya suka matematika, nggak tahu saya juga kenapa ya suka ya. Tadi yang mau di-spill buku SMP masih ada nggak? Atau udah pergi? Cara ngitung apa sayang? Cara ngitung apa? Tinggal dihitung aja. Mau tanya boleh. Penurunan rumusnya, kenapa nggak paham? Jadi ini kan kalau prisma itu punya, nih aku ulang ya, barangkali yang ketinggalan tadi di awal. Untuk penurunan rumus, jadi yang kamu hafalin itu cuma rumus bangun datar, ini udah pasti harus hafal ya. Rumus luas persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, nanti ada lagi trapesium gitu kan. Belah ketupat, layang-layang, dan lain-lain gitu ya. Oke, itu harus hafal ya, mutlak itu harus hafal. Oke, tapi kalau ngafalin rumus volumenya, kamu nggak usah ngafalin dari buku nih misalnya. Kan volume kubus nih, S pangkat 3 gitu ya. Volume balok P kali L kali T. Lalu prisma segitiga kan beda lagi rumusnya. Setengah kali A kali T kali lagi T misalnya. Apalagi nih tabung. PR kuadrat T luas permukaannya. Wow, udah ribet gitu kan. Lihat aja udah ribet saya juga. Jadi ngapainnya ini aja ya. Oke, kalau prisma itu rumusnya. Cirinya dulu. Cirinya itu alas tutupnya sama ya. Alas tutupnya sama. Alas tutupnya itu sama ya kalau prisma ya. Jadi ciri-cirinya yang termasuk prisma itu kubus, balok, prisma kayak gini, tabung. Ini termasuk prisma, ini tabung juga. Alasnya lingkaran gitu kan. Nah kalau mau nyari volume tabung misalnya, kamu kan gak hafal rumusnya nih. Yang tahu cuma ini aja nih, yang perlu tahu ini aja. Jadi tinggal luas lingkaran, luas alasnya kan lingkaran. Nah kamu tulis luas lingkaran itu kan pi r kuadrat. Tinggal dikali tingginya gitu. Mau nyari prisma segitiga misalnya. Tinggal setengah kali alas kali tinggi dikali tinggi prisma. Udah. Yang ini aja, ini ada hafal ini. Begitupun untuk luas permukaannya ya. Yang masih bingung SMP, besok aku nge-live materi SMP ya. Coba kamu mau diajarin apa materinya. Biar nanti ngerti ya. Ini yang mau SS boleh SS ya. Rumusnya banyak banget. Iya, karena rumusnya banyak banget. Kenapa 5/3 prisma setengah? Prisma nggak setengah. Prisma itu nggak setengah. Prisma itu cuma luas alas kali tinggi ya. 5/3 kenapa? Karena ini lihat. Ini kan bagian sepertiganya dari ini ya. Ini tuh cuma sepertiga dari, kalau misalnya ada yang utuhnya itu dia sepertiga. Sepertiganya dari prisma ini. Oke, yang mau SS boleh nih, SS ya. Yang mau masuk SMP, ikutan live aku tiap hari Selasa ya. Enggak, Jabar nggak susah kok, gampang kok. Besok live-nya jam seginian juga. Besok enggak, besok agak sorean, agak jam 4 mungkin ya.
Besok hari Selasa ya? Bentar, aku ada murid Asan. 4:30 besok ya, kayaknya 4:30. Soalnya aku jam 6 ada murid. 4:30 ya. Aku share jadwal live-nya tuh di Telegram. Kalau nggak di bio TikTok. Coba kamu sering-sering rajin aja. Lihat-lihat ke bio TikTok ya. Iya, sepertiga dari balok ya, betul. Ya, sepertiga. Ini kan kalau misalnya utuh nih. Misalnya ini bentuk persegi ya. Berarti ini sepertiganya dari kubus gitu ya. SS sebelahnya boleh. Ini udah belum? Udah di SS yang ini? Sampai dari bawah ke atas. Nih, yang sebelahnya nih. Yang sebelahnya. Enggak, Jabar nggak susah. Enggak susah kok. Kamu pola pikirnya jangan susah-susah dulu. Kalau belajar tuh nggak susah kok. Nanti besok belajar yang gampang-gampang dulu ya. Belajarnya yang gampang-gampang dulu ya. Kalau ngerjain, kalau kamunya nggak suka matematika, kerjainnya yang gampang-gampang dulu gitu. Nanti kalau yang gampang udah bisa, kamu masuk lagi ke step berikutnya ya. Oke, ini udah 3, 2, 1. Ini tadi penjabaran jawabannya ya. Jangan benci sayang. Kenapa benci? Mungkin di sekolah ngajarin yang gak enak. Apa kamu punya trauma tersendiri? Ayo. Ini yang mau di-spill buku SMP, boleh aku spill sekarang ya. Enggak susah. Jangan pikirannya susah dulu ya. Enggak kok, nggak ada yang susah. Mungkin kamu belum tahu dasarnya ya. Kalau dasarnya ngerti itu gampang kok. Nggak susah, gampang. Nanti besok aku ajarin ya. Materi masuk SMP ya. Materinya apa aja. Oke, tadi yang nanya buku. Ya, ini sayang. Mau di-spill sayang. Ini kalau kamu butuhnya apa? Ini aku jelasin sesuai kebutuhan kamu ya. Misalnya kamu butuhnya cuma matematika aja, berarti kamu ambilnya yang ini aja nih. Kalau matematika aja, kalau butuhnya, aku kurangnya cuma matematika aja bu, misalnya gitu kan. Aku nggak ngertinya matematika nih, kalau pelajaran lain sih kayaknya aku bisa gitu kan. Ngafalin juga aku bisa gitu kan. Ya udah kamu ambil matematika aja. Ini juga cukup ya kalau untuk matematika. Ini lengkap dari kelas 7 sampai 9. Bentar aku sematin dulu. Ini ada di nomor 51 ya. Nah, kalau di bawahnya 52 itu cuman rumus tok aja ya. Kalau kamu pilih nomor 52 itu rumus aja. Kalau 51 ini dia ada rumus. Nah, ini aku spill ya. Dia ada rumus, ada penjelasannya dulu nih, rumus-rumusnya. Nih ada rumus-rumusnya ya. Tuh. Ada rumus-rumusnya, ada latihan soal, berikut pembahasan. Nih, misalnya ini ada contoh soalnya nih, dibahas sama dia gitu ya. Nah, ini untuk matematika lengkap karena dia latihan soalnya yang ada contoh pembahasan aja ada 50 nomor nih. Wah, cukup banget nih kalau kamu buat belajar ujian sih cukup ya. 50 nomor udah ada pembahasannya. Nah, ada latihan soalnya lagi nih. Latihan soal biasanya nih ada 50 nomor juga, berarti total 100 nomor kan buat latihan. Nah, ini juga ada kunci jawabannya, tenang di belakang ada kunci jawabannya. Nah, ini semua materi kelas 7 sampai 9. Jadi kepakailah 3 tahun untuk harga di bawah 100.000 sih kayaknya worth it ya. Ini semua materi SMP ya. Materi masuk SMP. Kalau matematika aja ini berarti kamu pilihnya ya gitu ya. Tapi kamu pengen IPA juga nih, matematika IPA. Misalnya kamu nggak bisa fisikanya gitu kan. Nah, lebih bagus pilih yang ini. Kalau matematika IPA yang ini ya. Bentar aku pin dulu ya. Matematika IPA. Tergantung kebutuhan kamunya gitu jadinya. Bentar, ini nomor berapa aku juga. Aku sematin gak ya? Bentar, aku sematin gak? Wait. Ya, lanjut dulu ya. Kayaknya aku lupa sematin deh. Sebentar aku sematin ya. Nah, ini matematika IPA. Terus kalau mau yang lebih lengkap lagi. Wah, pengen lebih lengkap lagi nih. Nah, ini yang ini. Ini harganya memang tapi masih 100 ribuan ya. Menurut aku worth it sih karena ini aku pin ya. Buku SMA sabar ya sayang. Nah, kalau ini lebih worth it ya. Karena dia ini matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA gitu. Lebih lengkap lagi nih. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris ya tambahannya ya. Kalau buku ini kan cuma matematika IPA gitu kan ya. Yang tadi ini cuma buku matematika aja gitu kan. Nah, kamu butuhnya apa? Kebutuhannya gitu. Kalau mau lebih lengkap, mau lengkap semuanya ya udah ini aja menurut aku sih.
Karena ini dia sama kok. Jadi ada teori, nggak usah takut nggak ada rumusnya gitu kan. Nanti beli lagi buku rumus terpisah. Nggak usah. Dia ada rumusnya kok, ada rumus-rumusnya. Dia ada rumus-rumusnya itu. Nih kayak gini catatan-catatan gininya ada. Oke? Udah sayang, kalau ngebahas soalnya udah, nanti besok aku lanjut lagi ya. Kamu yang nungguin aku bahas soal. Udah beres sayang, tadi sampai nomor 3 ya. Kalau udah SS gitu berarti udah kelar gitu. Nah ini adalah latihan soalnya ya. Cuman karena bukunya tebal dan mencakup semua pelajaran ini, jadi latihan soalnya nggak begitu banyak gitu. Nggak begitu banyak ya. Jadi sekitar 20 apa 30 nomor aja. Kalau di sini kan ini 100 nomor nih. Tiap bab itu 100 nomor gitu. Baru masuk. Aduh ketinggalan kamu mah. SS boleh SS. Ya sabar ya sayang, satu lagi ya. Aku spill buku SMP-nya nih satu lagi. Kalau ini cukup matematika aja. Tapi ini matematikanya buat kamu misalnya. Ketemu bukunya misalnya buku yang kamu punya. Atau soalnya gampang-gampang aja gitu ya. Nah kalau ini dia ada tingkatannya ya bukunya ya. Jadi dari yang termudah. Nah dia ada buku. Sebentar yang SS ya. Cantik, cakep, sabar ya. Kagok soalnya ini satu lagi dijelasin. Nah dia tuh ada soalnya nih dari basic. Basic tuh dari yang termudah. Dari yang termudah terus ada yang medium. Ini agak sulit sedikit. Nggak sulit banget sih. Sulit sedikit aja. Agak naik level gitu ya. Soalnya. Nah kalau yang advance ini udah agak susah ya. Nah kalau SMP kan kayak gini-gini agak susah nih. Ini masuk olimpiade nih. Olimpiade. Iya notifikasi nih nyalain sayang biar gak ketinggalan. Kalau nggak join Telegram biar gak ketinggalan atuh. Biar bisa belajar bareng ya. Nah gitu ya. Kalau mau ada tingkatannya ini ya. Misalnya kamu pengen melatih matematika kamu biar lebih jago gitu. Waduh. Nah pakai buku yang ini aja nih yang merah ya. Yang top 1. Gitu nih yang mau SS sok SS ya. Yang SMA sabar ya. SMA bukunya kalau contoh itunya aku nggak ada semua. Sebentar aku sematin dulu yang SMP ya. Tadi buku-bukunya. Buku SMP itu dari keranjang nomor 45 ya. 45 sampai 52. Nah kamu coba pilih sesuai kebutuhan kamu ya. Kalau aku sematin semua nggak bisa. Cuma satu-satu soalnya. Soalnya cuma satu-satu. Yang tanya SMA bukunya. Ini yang bagus kalau kamu pengen agak priceless ya. Agak lebih murah gitu. Ini buku 85 udah bagus kok. Ini aku sematin ya. Yang harganya 85 ini udah bagus. Tapi kalau pengen lebih lengkap di nomor 42 nih. 42. Nah kamu tinggal mau yang mana gitu. Kalau 42 ini lebih lengkap sih. Dia 11 sampai 12 sama. Cuma latihan soalnya lebih banyak gitu. Latihan soalnya lebih banyak ya. Kalau 41 mungkin satu bab cuman 50 nomor gitu. Oke, kalau kamu SMA-nya SMA IPA, ini juga bagus. Nah, atau ini setengahnya soal SMA IPA, tapi setengahnya lagi soal olimpiade ya. Dia tuh, tapi ada rumusnya kok. Ada rumusnya, tenang ya. Nah, ini ada rumus-rumusnya kok. Pesan di mana? Di keranjang kuning, sayang. Itu tinggal klik keranjang kuning di pojok kiri ya. Di pojok kiri. Di pojok kiri ya. Yang mau SS udah belum nih? SS dulu sayang. Sok SS. Siapa yang belum SS yang ketinggalan? Bisa nonton di YouTube ya. SS nomor 2. Oke. Pesan SD ada. Sebentar ya. SD ada dong. SMK ada. SMK tuh ada. Aku sematin di sini nggak ya? Nih yang SS dulu ya. Sabar ya yang nanya buku. Kalau SMK aku sebentar di TikTok Shop ada nggak ya? Kalau nggak ke link aku di bio ya. Buku SMK. Matematika kah SMK-nya? Kalau matematika SMK adanya di bio aku di TikTok ya. Masuk ke produk rekomendasi aja kamu nanti diarahin ke toko Orange ya. SD ada ya sebentar ya. Sok yang mau SS boleh. Aku mau spill buku dulu ya karena ada yang nanya. Ini udah belum di SS? Ini udah rumus volumenya. Ini ya sebelahnya ya, sebelah kirinya ya. Bangun datar, luas bangun datar ya, ini harus hafal ya. Ini masih banyak ya sebetulnya ada jajar genjang, belah ketupat gitu kan.
Nih, yang Mas sudah 3 2 1 ceklek-ceklek. Nih ya, ini jawabannya. Ini jawaban yang tadi kita bahas ya. Bentar aku lipat dulu biar kelihatan lebih jelas. Ini nomor 2 ya. 3 2 1 udah ceklek-ceklek. Nih yang ini ya. 3 2 1 ceklek-ceklek. Boleh yang CO jangan lupa dibayar ya. Biar nanti nggak kehabisan, soalnya kalau buku-buku kayak gini tuh terbatas biasanya dia ya. Suka rebutan. Oke, udah? Oke, kalau buku SD tergantung bundanya kebutuhannya apa nih bun. Kalau matematika aja yang ini udah cukup ya bun ya. Bentar aku sematin nomornya. Buku SD, sabar ya. Bentar aku sematin ya. Ada buku bahasa Inggris juga. Cuman yang sampelnya yang ada beberapa di aku aja ya. Sebentar aku jelasin. Ini untuk matematika aja nih bun. Kalau anaknya kesulitan di matematika aja cukup yang ini juga ya. Udah aku sematin. Yang ini juga cukup. Dia dari kelas 4 sampai 6 ya. Jadi kan nanti kalau ujian kelas 6 tuh dia ujiannya ambil bahannya itu dari materi kelas 4 kan gitu. Nah, jadi nanti bisa ngulang gitu. Kalau bunda anaknya masih kelas 4, wah kepake banget sampai ke depan gitu. Nanti juga balik lagi kelas 6 ke kelas 4 lagi, muter-muter aja ya. Jadi worth it ya. Kalau bunda anaknya kelas 6 mau naik ke kelas 6 misalnya kan, sekarang kelas 6 misalnya tahun ajaran baru, nah ini kepake karena kan kelas 4-nya ini butuh nih. Gitu. Nah, ini buku matematika aja ya. Di sini ada teorinya, tenang aja, nggak usah takut. Dia ada teorinya kok, ada rumus-rumusnya, tenang aja. Jadi nggak usah beli buku rumus terpisah. Jadi hemat uang juga kan. Lalu ada buku latihan. Nah, ini bagusnya latihannya ini ada pembahasannya ya. Kadang kan kalau bunda-bunda sekarang nih, kalau anaknya online atau masih belajarnya sama bunda gitu kan, aduh ngajarin gitu kagak tahu ini benar apa enggak gitu kan. Nah, jadi nggak usah khawatir, dia di tiap bab itu ada kunci jawabannya. Sebentar nih aku spill ya. Nah, tuh ada kunci jawabannya. Jadi di tiap bab itu ada kunci jawabannya. Jadi bundanya tenang gitu. Gitu ya. Kalau anaknya takutnya nyontek, difotoin aja dulu ya. Difotoin dulu nanti dikasihin ke anaknya buat ujian. Nanti baru dibahas tuh di belakangnya gitu. Kalau misalnya pengennya belajarnya di rumah ya. Nah, ini untuk matematika SD ya. Tapi kalau pengen lebih lengkap, aku rekomendasiin yang ini ya. Nah, ini kalau ini matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, PPKN, semua pelajaran. Iya, makasih yang udah CO. Semoga bermanfaat bukunya ya. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada masalah dengan sellernya, jangan sungkan chat saya aja ya. Nanti saya bantu follow up ke sellernya gitu. Ya, barangkali lama datang atau nggak datang atau gimana gitu ya. Ada kendala apa boleh ya. Nah, ini kalau misalnya buku SD yang lebih lengkap ini ya, matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, PPKN ya. Nah, ini lebih lengkap. Beda harganya sedikit kayaknya. Sebentar ya, aku coba lihat dulu harganya. Nah, harganya nggak terpaut 100.000 ya. Oh, terpaut 100.000. Oke, tergantung kebutuhan ya bunda ya, pengennya apa. Misalnya matematika aja butuh yang ini aja cukup nih. Ini udah membantu sekali yang ini karena udah lengkap. Kalau pengen lebih lengkap lagi yang ini. Ini juga tenang aja, ini ada apa tuh? Ada pembahasannya kok. Jadi setiap bab ada kunci jawabannya. Ada rumus, ada kunci jawaban. Dikasih CD juga buat latihan ya. Nah, ini ada rumusnya. Ada buku rumus. Ada penjelasan rumus. Nah, ini lengkap kok, ini kayak buku cetak ya. Kalau kayak kita ada kayak buku cetak, jadi bukan ringkasan rumus ya. Tuh penjelasannya lumayan nih. Penjelasannya lumayan. Nah, ada contoh soalnya, jadi nggak perlu khawatir. Ini juga ada kunci jawabannya kok. Ada kunci jawabannya di paling belakang ya. Ada kunci jawabannya. Nah, ini lebih lengkap. Gitu. Kalau buku rumus SD aja yang ini juga udah bagus nih. Rumus matematika IPA. Iya, amin. Semoga bisa kebeli. Iya, amin ya. Semoga ada berkatnya ya, ada rezekinya ya buat beli ya. Iya, kalau butuh buku rumus yang ini juga cukup nih. Kadang kan bahasa Indonesia, IPA, IPS barangkali butuh latihan. Kalau kata aku ya kalau misalnya ada rezekinya lebih, ya mending beli yang tebel aja sekalian gitu ya.
Karena lebih lengkap, kepake juga 3 tahun gitu. Kalau anaknya masih kelas 4, waduh, kepake kok. Kalau masih anaknya kelas 5 juga kepake. Karena nanti kelas 5 itu belajar lagi materi kelas 4 kok diulang ya. 6 apalagi, 6 itu kan nanti ada ujian akhir ya. Kalau dulu tuh USBN kayak gitu, tapi nggak tahu sekarang kan AKM diganti ya. Nanti mungkin nggak tahu apalagi yang ini. Tapi ujian akhir pasti dia mengacu lagi ke kelas 4 gitu. Jadi berguna gitu. Oke, begitu. Untuk yang SD ya. Yang SMA itu tadi dicek aja ya, sesuai kebutuhan aja maunya yang mana bukunya gitu. Sama-sama, makasih. Besok jangan lupa ikutan live-nya ya, jam 8 ya. Kok jam 8 salah. Besok live-nya setengah 5. Setengah 5 ya, setengah 5 sampai jam setengah 6 mungkinan. Besok bahas materi SMP gitu. Boleh kalau yang mau buku-buku yang lain CPNS, UTBK bisa klik Keranjang Kuning aja ya. Pesennya di mana di Keranjang Kuning? Udah pada bisa belum pesennya? Udah sering belanja di TikTok Shop belum? Oke, sekian ya. Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada aku akhiri dulu ya. Nanti aku nge-live lagi buat nge-spill buku-buku ya. Mungkin di jam 8 lebih dikit ya. Aku rehat dulu, begitu. Makasih Nuro. Waduh, kamu kelas berapa Nuro? Panggilannya apa Nuro? Apa? Iya, bukunya murah dan bagus. Iya, kalau harga segitu sih worth it ya. Apalagi ini kepake 3 tahun ya. Ini kepake 3 tahun, jadi nggak buang uang juga. Bukunya kepake kok 3 tahun. 3 tahun. Kalau kamu kelas 6 bisa nih, kan nanti ke materi kelas 4 juga diulang-ulang lagi. TU CPNS ada di nomor berapa ya? Sebentar. Kamu telat. Aku kan nge-live-nya biasa nggak mungkin jam 8. Biasa kalau nggak jam 6 jam 7. Ya, nanti di YouTube aja ya. Nanti besok aku nge-live lagi kok buat ngajar, tenang aja. Sebentar ya, yang buku CPNS ada 2 ya di keranjang aku. Wait, aku spill ya. Di nomor 61 sama di nomor ada 2 deh tadi tuh aku masukin. 61 sama nomor kemana ya? Hilang. 61 dulu ya, aku dapin ya buku CPNS ya. Buku CPNS. Ini buku CPNS. Rumus yang tadi boleh. Sebentar ya, habis ini ya, cakep ya. Ini buku CPNS terlengkap ya. Kalau ini paling lengkap adanya, nggak ada yang cuma buat TU aja. Nggak ada yang buat TIU aja. Ini lengkap dia. Ada TIU, TWK, SKD, TKP. Gitu. Nah ini. Pembahasannya ada tenang. Ini aku spill ya. Aku spill dulu daftar isinya biar kamu puas liatnya gitu kan. Masa beli buku kagak tahu isinya gitu kan. Sebentar ya. Aku beresin dulu buku yang di sebelah sininya. Biar nggak acak-acakan. Ada cara cepet, sebentar ya, aku spill dulu. Nih, jadi dia itu awalnya ada panduannya dulu nih, panduan tes CPNS, tata cara online-nya juga ada ya. Iya, sayang makasih, didoain, aduh makasih. Nih ada alur pendaftarannya nih buat yang mau ikut CPNS nih. Nah, TWK-nya ya, ini buku terlengkap sih menurut aku ya, karena semua ada ini. Nah, TWK-nya nih dari nasionalisme, nah sampai bahasa Indonesia berarti PPKN gitu kali ya. Lalu ada tes kemampuan verbal nih, bahasa Indonesianya nih. Nah, tes kemampuan numerik, logika ya. Lalu ada TKP, tes karakteristik pribadi. Nah, ada pretest yang mungkin yang tahun-tahun lalu ya, pretestnya ya. Gitu nih, pretest CPNS ya. No, jangan khawatir nih. Dia ada kunci jawaban full pembahasan gitu ya. Nah, ini daftar isinya aku liatin dulu ya sebelum kita masuk ke belakangnya ya. Nah, ini seleksi kompetensi bidang. Nah, kamu mau kerja masuknya kemana nih? Nah, dia nanti ada penjelasannya tuh. Misalnya mau jadi apa? Guru. Atau mau jadi apa? Ini guru ya. Nah, mau jadi menteri juga ada nih. Lalu ada tes kesehatan, tes kepribadian nih. Oh, tesnya banyak banget nih. Tes wawancara kerja ada.
Ya, dijelasin di buku ini. Wah, jadi bidan. Waduh, nanti untuk saya udah lahiran nih. Wah, bidan berarti kesehatan mungkinnya masuknya ya. Nanti bisa tuh. Nah, ini ada tes kemampuan figuralnya ya. Ada tes kemampuan figuralnya. Kebidanan. Boleh nih. Aku spill dulu isinya. Nah, itu ya. Isinya sejauh itu, daftar isinya itu ya. Nah, kalau mau diliatin, coba nih kita lihat. Kamu mau diliatin yang mananya nih? Nah, ini contoh soalnya ya. Nah, misalnya kita mau masuk ke mana nih? Ini masih teori ya. Nah, ke analog. Nah, ini nih, tadi ada tes analogi ya. Nah, analogi nih, ada contoh soal, ada pembahasannya ya. Ada contoh soal, ada pembahasannya. Begitu. Ada teorinya nih. Oke, nah untuk deret. Nah, ini masih teori ya, belum masuk ke soalnya. Sebentar aku cari soalnya. Contoh soal. Oh, dia tipenya gini berarti. Ada teori, ada contoh soal ya. Nah, kayak gini nih. Tuh. Ada pembahasannya. Nah, seperti ini ya. Nah, tiap soal ada pembahasannya kok. Jadi ada soal, ada pembahasan nih. Oke. Ada rumus-rumusnya nih. Wah, nih. Menurut aku sih bukunya lengkap ya ini. Jadi nggak usah khawatir nih, tiap soal ada pembahasannya kok. Ini untuk numerik dulu ya. Coba tadi halaman berapa sih? Kamu mau lihat tes apa? Kamu mau lihat tes apanya misalnya? Yang ini mungkin ya TWK-nya. TIU 156 ya. Pesannya kalau buku ini adanya di TikTok Shop sayang. Ada di TikTok Shop yang aku sematin ya. Kalau di Shopee linknya ada di bio, tapi aku lupa CPNS sudah masuk sana belum. Kalau mau ke toko Orange nanti aku sematin, boleh. Kalau mau check outnya di sana. Nah, ini nggak usah Nah, ini pretesnya ya kayak gini ya. Nah, pretesnya tuh jadi kemampuan verbal nih 30 nomor. Sebentar. Nah, ini kemampuan verbalnya ya, 30 nomor nih. Kemampuan verbal. Nah, lalu ini ada numeriknya nih. Nah, contoh nih tesnya nih bentuknya. Ini untuk yang TIU ya, TIU tes intelijensi umum nih, isinya kayak gini. Ya. Oh, tes. Nah, logika berarti hubungannya sama matematika yang lemahnya. Nah, ini ada kunci jawabannya, kok tenang nih. Ada kunci jawabannya nih, ada pembahasannya kalau kamu mau belajar sendiri ya. Ada kunci jawabannya. Tes TIU waktu CPNS. Oke. Oh iya, berarti harus sering latihan matematikanya. Tapi ini bukunya lengkap ya. Dia dari ada teorinya, ada contoh pembahasannya di tiap babnya gitu. Gitu ya, jelas ya? Oke, yang mau SS iya boleh sayang. Tadi kertasnya kemana ya? Aku lupa. Sabar sayang ya. Kamu sabar kamu baik ya. Mau nunggu. Boleh sayang, sebentar ya aku ambilin rumus limasnya ya. Rumus limas, boleh nih. Ngerti nggak? Tadi joinnya ngerti nggak? Apa ketinggalan? Iya sama-sama ya Ade ya. Semoga bisa lulus ke kebidananan ya. Kebidan. Ke jurusan yang dipengenin ya. Buku saku fisika, oke nomor berapa sayang? Kayak kalau buku saku nggak ada sampelnya deh aku. Buku saku sebentar ya aku sematin ya. Pakaian aja bar besok sayang ya. Besok diajarin kelas 7 ya. Hari ini kan materi SD sebetulnya. Nah aku lagi ngajarin volume bangun ruang. Mungkin yang SMP belum pada ngerti ya volume bangun ruang. Ini ya rumus limas ya. Udah ya di SS. Bagian kanan yang mana sayang? Yang limas ini. Kalau live nanti hari Sabtu mungkin ya kalau CPNS. Kalau live nanti aku spill jadi buku ini aku akan bahas khusus untuk numeriknya aku akan bantu ya. Tapi hari Sabtu mungkin ya. Boleh di follow dulu aja akun-akunnya ya. Kalau enggak join ke Telegram boleh. Nanti biar nggak ketinggalan jadwal aku nge-live gitu. Atau sering-sering lihat bio di TikTok aja ya kan suka ada tuh di atas tuh. Live jam berapa gitu. Iya, Adek.
Semoga bisa bermanfaat ya nanti live-nya ya. Udah sayang? Siapa nih? Kok kamu nggak ada namanya sih? Cuma gambar kucing aja. Linknya di bio ya. Untuk Telegram linknya di bio. Linknya ada di bio ya. Tinggal diklik aja. Mau ke YouTube klik. Tinggal mau ke Telegram diklik. Ke IG tinggal diklik aja ya. Satu link untuk semua. Oke, buku saku SMP yang mana sayang? Tadi yang nanya fisika. Sabar ya. Buku saku SMP ya. Buku SMP itu aku udah satu-satuin kok. Tenang ya. Jadi nggak susah nyari-nyarinya gitu. Aku udah udah di satu-satuin ya. Buku saku SMP yang nomor 50 ya. Itu bukunya isiannya sebentar. Aku nggak ada sampelnya. Karena stok di sananya tinggal sedikit dari sellernya. Jadi aku nggak dikasih sampel gitu. Tapi sama dia difotoin ya. Oke, ini isinya rumus-rumus aja ya. Lalu ada satu paket UN aja. Hai, apa nih? Etalase nomor 50. Oh, 50. Sabar-sabar ya. Oh iya, 50. Nggak ada sampelnya sayang. Kalau 50. Karena stok dari sellernya udah tinggal menipis gitu. Jadi dia nggak kasih sampel ke aku. Tapi dia fotoin isinya ya. Itu buku isiannya rumus-rumus IPA ya. Fisika khususnya fisika dari SMP aja 789 gitu. Iya udah selesai sayang belajarnya. Besok ya dilanjut ya belajarnya. Belajarnya besok. Halo Jason, mau favorit kakak di Bandung apa aja ya? Waduh. Semua juga favorit. Biasa sih 2-3 Pascal kalau nggak PVJ ya. Gitu. Tapi aku punya usaha juga di mall, di BEC tapi. Kalau BEC kan khusus elektronik. Waduh, Jason ini orang Bandung kah? Gitu. Oke, yang nomor 50 itu ada tadi udah jelas ya yang nanya nomor 50 buku saku. Itu isiannya rumus-rumus fisika ya. Sama ada satu soal paket ujian nasional. Buat persiapan ujian nasional jadi dia materi kelas 7, 8, 9 lengkap di situ. Itu buku rumus aja, itu buku rumus ya. Buku rumus. Oke, ada yang mau nanya lagi? Latihan soalnya nggak ada sayang yang itu. Kalau kamu butuh itu mendingan yang ini kata aku. Kalau kamu butuh IPA-nya mendingan ini nih. Harganya nggak terlalu mahal. Sebentar ya, aku belum sematin yang ini. Bang soal ini. Sebentar aku sematin dulu ya. Sok yang mau nanya, mau di-spill apa, buku apa, sok boleh aku tungguin ya. Waduh, gak kelas udah jam 8 lagi nih. Anak aku ujian juga soalnya belum nanya jawab anak aku. Anak aku lagi ujian juga nih. Belum ditanya jawab sama aku nih. Boleh ya, itu aku udah sematin ya buku yang ini ya. Ini bukunya udah coba aku lihat ya fisikanya. Kalau yang tadi buku saku itu buku rumus aja gitu. Tapi kalau kamu butuh latihannya mending yang ini kata aku sih. Ada teorinya gitu kan. Ada teorinya nih lengkap nih kayak buku pegangan nih. Gitu. Ada contoh soalnya nih, ada contoh soal ya. Ada contoh soalnya juga nih. Terus ada latihannya gitu. Latihannya juga ada kunci jawabannya kok tenang. Jadi di buku ini ada kunci jawabannya di paling belakang biasanya. Wait ya, aku lihat dulu. Gitu. Kalau buku saku nggak ada ya, tadi ya udah dijawab ya sama aku ya. Itu cuma kumpulan rumus aja ya. Ini lumayan ada IPA. Kalau IPA-nya fisika kan nyambung sama biologi ya. Kalau di ujian tuh. Jadi menurut aku ya mending beli yang ini gitu. Ada 3 pelajaran. Lebih hemat ke kantong gitu ya. Lebih hemat ke kantong. Tapi tergantung kebutuhan kamu ya. Butuhnya apa gitu. Kalau butuh rumusnya aja mending tadi buku saku itu lumayan. Buku pelajaran kesukaan ibu. Maksudnya buku pelajaran kesukaan ibu gimana maksudnya?
Buku pelajaran atau atau pelajaran kesukaan saya? Nanyanya apa nih? Apa sayang? Siapa nih? Dika, aku mau ulangan besok kelas 8 jadi jana. Besok ya sayang? Besok aku nge-live-nya materi kelas 8 besok sayang. Kamu ke YouTube aja coba cari rekaman aku yang kelas 8 gitu ya. Pelajaran kesukaan. Oh, pelajaran kesukaan. Matematika lah. Iya, Ade, terima kasih ya. Iya, boleh nanti join ya. Semoga nanti live-nya bisa bermanfaat ya buat kamu ya, biar masuk ke jurusan yang kamu mau ya. Pelajaran kesukaannya matematika. Iya, matematika saya sukanya ya. Kalau saya, kalau kalian penasaran gitu, pelajaran apa sih yang saya nggak sukai gitu kan? Pasti kalian coba tebak. Apa sih pelajaran yang paling saya nggak suka? Ayo, coba kalian bisa tebak nggak? Kalau pelajaran yang sukain justru matematika lah. Saya malah expertnya di matematika karena saya memang suka. Biasanya kalau orang expert itu karena dia menyukai ya. Makanya kalau kamu pengen pintar matematika harus suka dulu gitu loh. Kalau dari kamunya nggak suka ya nggak akan masuk lah. Orang kamunya nggak suka gitu. Jadi harus suka dulu ya. PJOK bukan. Ayo ayo pelajaran apa yang saya paling nggak suka? Ayo, saya paling belenek malah itu kalau belajar itu. Kayaknya mending nggak ada aja deh pelajaran itu. Apa coba? Ayo, ada yang tahu nggak? Apa coba? Ayo. Bingung kan semua orang juga lah. Kok kamu malah nggak sukanya yang gitu sih? Gitu kan? Orang lain malah nggak sukanya matematika kayak gitu, fisika kan malah pusing. Nah malah saya malah suka malah kebalik gitu. Apa coba? Seni rupa hampir deket. Sejarah, iya sejarah ya. Sejarah, geografi, udah 2 itu aja sih. Sejarah karena nama orang nggak boleh salah. Oke, terus kalau ada tanggal-tanggal gitu kan nggak boleh salah juga kan, bulan, tanggal, angka-angkanya itu kan. Nah itu paling kesel saya kalau SMA ya. Paling kesel itu ya ampun. Udah pengen gitu kan. Kalau geografi, geografi ya. Kalau geografi itu saya paling kesel ngegambar peta gitu. Karena harus nggak boleh salah gitu loh. Ini misalnya negara apa-apa gitu kan harus sama gitu. Itu saya paling males ya. Udah kalau pelajaran geografi udah. Ngafalinnya cuman kepaksa aja gitu kalau ulangan akhir ya. Kalau pelajaran biasanya nggak didengerin biasanya. Kan cuma ngafalin doang gitu. Gitu adik-adik ya. Jadi kalau kamu mau bisa expert di satu bidang ya kamu harus suka dulu ya. Kalau nggak suka ya susah gitu. Kalau kamu mau diiming-imingin apa, misalnya diiming-imingin hadiah gitu kan, kayaknya susah gitu kalau kamunya nggak suka ya. Jadi harus suka dulu kuncinya ya. Oke, gimana cara sukanya sama matematika? Ya kamu belajar dulu yang mudah-mudah, jangan yang susah-susah, yang mudah dulu aja gitu ya. Yang mudah-mudah dulu, yang dasar-dasar dulu di ngertiin gitu ya. Nama kamu nggak tahu 15 Desember gue ultah. Oke, ada yang mau di-spill lagi buku-bukunya? Udah pada jelas semuanya? Kalau udah nanti lanjut live-nya besok ya. Nah, udah malam, aku mau ngajarin anakku dulu nih. Anak aku ujian juga besok ya. Boleh yang baru join, boleh ikut live aku ya. Tiap hari aku ngajarin gratis. Apa sayang? Sorry, apa tuh? Sok, ada yang mau nanya lagi nggak? Yang apa sama volume sama prisma tolong di... Apa tuh? Apa nggak ngerti soal diiniin lagi tuh apa? Diiniin tuh apa? Kalau mau penjelasannya nanti aku upload di YouTube ya. Oh namanya Lanel. Iya Lanel, salam kenal ya Lanel ya. Apa sayang nih rumusnya apa? Kurang ngerti apa diiniin tuh apa? Diiniin. Oh mau di SS, diliatin gitu atuh. Bu, rumus ininya diliatin gitu. Aku bingung diinin tuh apa diinin. Nih selembar cukup nggak tuh? Masuk tuh kayaknya. Sok 3, 2, 1. Iya, aku bingung diinin apa tuh? Diiniin apa diiniin gitu kan? Bingung diiniin. Udah 3, 2, 1 cek like. Udah belum?
Oke, ngapainnya cuma ini aja ya. Ingat ya, ngapainnya cuma itu aja. Nggak usah rumus yang rumit-rumit ya. Kalau pengen belajar matematikanya lebih simpel, ikut live di aku aja ya. Belajar matematikanya sama aku aja ya. Pasti nanti matematikanya jadi gampang. Iya, ini aja sayang, ini aja. Tadi itu bahas soal ya. Tadi bahas soal nih. Tadi bahas soal ini nomor 2. Sama nomor ini. Oke? Live-nya biasa jam 6 lebih ke atas ya. Tapi kalau untuk Selasa dan Jumat kayaknya jam 4:30 ya. Nggak makan apa-apa sayang, makannya sama kayak kamu kok. Memang aku suka matematika. Kalau suka matematika tuh suka ngulik gitu, suka ngulik. Jadi kalau ketemu soal itu diulik gitu kalau belum ketemu jawabannya gitu loh. Kayak penasaran aja gitu. Kayak penasaran aja ya. Makanya mah sama kayak kamu. Jam berapa? Oke, kalau Selasa Jumat kayaknya jam 4:30 ya, ingetin aja. Kalau hari lainnya aku kan nge-live Senin sampai Sabtu. Nomor satu di mana ya? Tadi bahas nomor 1 di mana? Aduh lupa Lupa loh nomor 1-nya di mana. Kemana ya nomor 1-nya? Rasanya cuman selembar kok aku ngerjain. Tapi nggak tahu nomor 1-nya kemana. Kalau selain hari Selasa Jumat nanti aku nge-live-nya jam 6:15-an ya. Besok 4:30 karena aku ada murid jam 6-nya. Aku ngajar di Zoom juga ya. Kalau butuh online kalian boleh. Atasnya yang mana sayang? Nggak ada atasnya lagi, ini cuma segini. Aku lupa nulis di mana. Coba nanti nonton di YouTube aja ya. Pembahasan nomor 1-nya. Lupa asli loh, lupa. Kagak ada kertas lagi rasanya. Oke, yang ini oke tuh, udah kan? Iya, nomor 2 ini. Ada nomor 1-nya tapi aku lupa tadi itu di mana ya. Maaf ya. Kagak tahu deh, lupa. Ya, ini nomor 2, nomor 3 ya. Oke? Contoh soalnya. Oke, iya jangan lupa ya. Oke. Sekian ya. Terima kasih semua adik-adik yang sudah menonton. Jangan lupa ikutan live aku besok ya. Selamat malam semuanya ya. Selamat beristirahat ya.